Ya. Silakan Pak Dirikson. Ya, salam buat kita semuanya, bertemu kembali dalam ibadah Family Ministry hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu memuji Tuhan, kita mengagungkan Dia dan menyembah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Biarlah setiap waktu kita memuji Tuhan, mengagungkan namanya. Langit dan bumi memuji Tuhan, seluruh makhluk memuji Tuhan. Bahkan kita juga hamba Tuhan, anak-anak Tuhan memuji Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, ku puji, sembah, ku puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, sembah, ku puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bersyukur kepada Tuhan pada saat sore hari ini untuk mempertemukan kami Tuhan dari berbagai tempat, dari berbagai gereja Tuhan, memuji dan menyembah Engkau karena kami satu tubuh. Biarlah namamu ditinggikan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Engkau mengurapi hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan. Sucikan, kuduskan kami oleh kuasa darahmu yang telah menebus kami. Urapi seluruh hamba-hambamu, memimpin pujian, bahkan juga hambamu Pastor yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau urapi hambamu, pakai hambamu, biarlah Roh Kudusmu memakai hambamu Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati kami, menegur kami, mengoreksi kehidupan kami dengan firman-Mu Tuhan.
Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Teman-teman kami yang belum hadir, jauhkan segala yang menghalangi mereka, baik gangguan sinyal apapun Tuhan. Selama berlangsungnya ibadah ini Tuhan, kami mau rasakan hadirat-Mu. Peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala kerusakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami tolak kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami selama ibadah ini Tuhan. Kami siapkan hati kami, pendengaran kami, kehidupan kami, rasakan hadirat-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan hari ini, kalau untuk selama-lamanya dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita sambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Sutarjo. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Haleluya. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya, lihat kuasanya dalam keheningan, dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Jiwa kami tenang bersama Tuhan. Walau badai bergelora, Engkau tetap menguatkan kami. Di saat taufan melanda, Engkau membawa kami terbang tinggi, bagai Raja Wali yang terbang tinggi. Engkau mengangkat kami, segala persoalan dalam hidup kami, membawa kami lebih tinggi. Haleluya. Lingkupi kami Tuhan, genapi kami Tuhan, kuatkan kami dengan kuasa Roh Kudus, biar kami terbang lebih tinggi lagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku transfer kau saat badai bergelora, ku kan terbang bersamamu Yesus. Kaulah Raja atas semesta, tenang sebab kau adalah di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Saat badai bergelora, ku kan terbang bersamamu Yesus. Kaulah Raja atas semesta, terang bersamamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Haleluya. Silakan buat tambahnya, Pak Tarjo. Shalom. Shalom semuanya. Apakah suara saya dapat didengar dengan baik? Iya, jelas Pak. Jelas, Pak. Puji Tuhan. Ya. Sebelum kita mulai, kita datang di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang indah ini, sekelompok kecil anak-anak-Mu yang tergabung di dalam family ministry datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi peralatan yang kami pakai, urapi jaringan internet sehingga dapat menjangkau semua. Terima kasih Bapa, segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kuasa ilahi turun menaungi setiap kita. Terima kasih Bapa atas berkat yang telah Kau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Kini tiba saatnya kami rindu akan sebagian kebenaran firman-Mu. Buka mata hati setiap kami, mampukan kami duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga benih yang ditaburkan dapat tertanam di dalam hati kami yang paling syukur, sehingga dapat bertumbuh berkembang yang pada akhirnya menghasilkan untuk puji dan kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanya kebenaran saja yang diberitakannya. Ya Allah Roh Kudus, berkaryalah di dalam pemberitaan firman-Mu, terangi kami sehingga kami dapat melihat kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
tema kita saat sore hari ini, hidup sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak-anak terang. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kita sudah tahu semua bahwa tahun 2023 diprediksikan sebagai tahun ke-8. Tetapi ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan, selaku orang percaya yang telah dilahirkan kembali, mengalami dan mendapatkan Kristus dan Roh Kudus yang diam di dalam hati setiap kita, berbaur dengan roh kita, memampukan kita untuk hidup di dalam terang. Ini yang Tuhan menyatakan kepada setiap kita. Nah, kalau kita teliti lebih dalam, di dalam Alkitab ini, kegelapan itu selalu terjadi di dalam kehidupan setiap manusia. Terkhusus di dalam kitab Hakim-Hakim itu adalah tahun-tahun kegelapan, di mana pada zaman Hakim-Hakim, orang Israel hidup di dalam kegelapan, kemudian diserahkan kepada bangsa lain untuk ditindas, tetapi ketika mereka berseru, berteriak-teriak kepada Tuhan, mohon pengampunan, maka Tuhan mengirimkan seorang hakim. Dan ketika hakim itu hidup, mereka hidup di dalam takut akan Tuhan, menjauh pada Tuhan. Tetapi ketika hakim itu mati, kembali lagi umat Israel menyembah kepada allah-allah lain. Kegelapan terus terjadi berulang-ulang. Karena itu kita diingatkan saat ini, jika Presiden Jokowi mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun kegelapan, kita sebagai anak Tuhan percaya bahwa kita tidak akan hidup di dalam kegelapan itu. Tetapi kita dapat menjadi terang, dapat menjadi lilin yang mampu menerangi kegelapan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kembali kepada kitab Hakim-Hakim, di zaman itu tidak ada raja, orang Israel selalu berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, bukan karena kebenaran yang Tuhan ajarkan. Nah, ketika mereka ditindas, mereka berteriak, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mengirimkan seorang hakim. Itu terjadi terus-menerus. Jadi ingat saudaraku, bahwa Tuhan adalah terang di dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri juga menuliskan di dalam Efesus 5 ayat 8. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus juga setiap kita pada sore hari ini supaya kita ingat bahwa kita dahulu adalah hidup di dalam kegelapan. Itu saya alami 42 tahun yang lalu, saya hidup di dalam kegelapan. Setelah percaya kepada Tuhan Yesus, dilahirkan kembali menjadi anak-anak terang. Karena itu kita harus menjadi anak-anak terang. Jangan kita ikut-ikutan di dalam kegelapan. Bahkan Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada setiap kita untuk menjadi anak-anak terang. Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini, yang adalah terang dunia, dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak tinggal di dalam kegelapan, tetapi memiliki terang di dalam kehidupannya. Terang yang terus-menerus memancar sampai kehidupan yang kekal. Tuhan berfirman melalui Rasul Paulus di dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam kegelapan akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang yang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Luar biasa, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus juga setiap kita, Allah sendiri yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus.
Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, jangan takut ketika Presiden mengatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun ke-8. Tetapi percayalah, setiap kita orang percaya yang telah dilahirkan kembali, Roh Kudus ada di dalam hati setiap kita, berbaur dengan roh kita, memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Kita adalah reflektornya Kristus yang menyatakan terang itu. Sehingga orang akan melihat apa yang kita lakukan sebagai anak-anak terang, yaitu hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam terang. Itulah yang harus kita jalani di dalam kehidupan ini, saudaraku. Ingat bahwa kegelapan tidak akan memberikan jang kepada kita, karena kita tidak tahu apa di depan kita jika kita di dalam kegelapan. Lubang kita tidak tahu, atau tidak tahu, jadi kita tersandung di dalamnya dan kita terposok dalam lubang itu. Tetapi jika kita berjalan di dalam terang, maka kita melihat apa yang ada di depan itu. Terang kemuliaan ilahi ada di dalam hati setiap kita orang percaya. Karena itu jangan takut, jangan ragu menghadapi kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi memiliki terang hidup. Nah, terang hidup inilah yang akan memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, jangan ragu, percayalah bahwa jika diberikan tahun 2023 adalah tahun ke-8, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus hidup di dalam terang ilahi. Kita memantulkan cara terang itu bukan kita, terang itu tetapi kita sebagai reflektornya Kristus yang memantulkan terang ilahi itu kepada setiap orang. Dan apa yang kita lakukan itu dapat dibaca oleh semua orang. Karena kita adalah surat-surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Sadar, saudaraku, bahwa kita harus selalu hidup di dalam terangnya yang ajaib itu. Contoh lilin kecil, walaupun dia kecil, ketika dinyalakan, mampu mengusir kegelapan yang ada di dalam ruangan itu. Tuhan tidak pernah memberikan kepada setiap kita hal yang berat. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Seperti janji Tuhan Yesus ketika naik ke surga, Dia akan menyertai setiap kita sampai kepada akhir zaman. Itulah yang membuat kita menjadi anak-anak terang. Jika kita hidup di dalam terang, maka kita akan berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itu bukti kalau kita adalah anak-anak terang, akan menghasilkan buah-buah pertobatan, yaitu buah yang dapat dirasakan oleh orang lain, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Hanya oleh kuat kuasa tuntunan Roh Kudus, kita dimampukan untuk hidup di dalam terang. Kalau kita sendiri, kita tidak bisa. Kita butuh Roh Kudus yang memampukan kita. Jadi bukan kita yang mampu, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup dalam terangnya yang ajaib. Sehingga mereka melihat kebaikan yang kita lakukan dan mereka memuji Tuhan. Jadilah anak-anak terang. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji menyertai setiap kita orang percaya. Dan oleh rohnya yang kudus yang diam di dalam hati kita, memampukan kita untuk menjadi anak-anak terang. Karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan yang semakin tidak menentu ini, kita harus percaya, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Dialah yang memampukan setiap kita. Kalau kita hidup seturut dengan firman-Nya, maka orang lain akan melihat, oh ternyata kehidupan Kristus ada di dalam kehidupan setiap kita. Karena itu mari kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus, sehingga nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan, dimuliakan di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita melupakan ini, saudara. Nah, dari bacaan ini, saya menemukan ada 5 langkah
untuk hidup sebagai anak-anak terang. 5 langkah, saudaraku, untuk hidup di dalam terang. Yang pertama, kita harus jaga hati. Di dalam Amsal 4 ayat 23. Yang pertama, kita harus jaga hati. Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sangat jelas, pertama kali harus kita jaga hati kita, karena hati kita adalah sumber. Hati adalah hakim terakhir menentukan kehidupan kita. Karena itu harus kita jaga sehingga tetap teduh, tetap tenang, sehingga kita dapat berdoa dengan sebaik-baiknya. Secara jasmania, kita harus selalu menjaga hati, saudaraku. Jangan sampai tercemari oleh pencemaran jasmani maupun rohani. Ingat ini, pertama kali harus kita jaga hati kita, karena hati adalah hakim terakhir, adalah sumber. Kalau hati kita jaga, maka kita akan mendapatkan kehidupan. Jangan sampai kita hanya menuruti nafsu kita, tetapi kita harus menuruti apa yang dikatakan Tuhan. Itu yang pertama, saudaraku. Langkah yang kedua untuk hidup sebagai anak-anak terang, yang kedua, jaga mulut kita. Jaga mulut kita. Di dalam Injil Matius pasal 12 ayat yang ke-36-37. Injil Matius pasal 12 ayat 36-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu jaga mulut kita. Kalau kita mau menikmati hari-hari yang baik, jaga mulut bibir kita, sehingga tidak keluar yang jahat, tidak keluar kata-kata yang menipu, tetapi kita bersyukur melalui mulut bibir kita. Sehingga kata-kata kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menguatkan. Itu yang harus kita lakukan terus-menerus. Karena di dalam perkataan kita, di dalam mulut kita ini ada kuasa Tuhan, saudaraku. Ini Tuhan yang berjanji, di dalam mulut kita ada kuasanya. Karena itu jangan kita berkata-kata sembarangan. Jangan sampai kata-kata kebun binatang keluar. Tetapi bagaimana kita memuji, memuliakan nama Tuhan melalui mulut bibir kita. Sehingga yang mendengarkan mendapatkan kasih karunia. Ini yang harus kita jaga, saudaraku. Kalau kita sudah jaga hati, kita juga jaga mulut, maka apa yang kita lakukan, karena ingat, saudaraku, apa yang keluar dari dalam hati melalui mulut bibir kita akan jadi berkat atau jadi kutuk. Ini kita dapat melihat melalui perkataan setiap kita. Langkah yang ketiga untuk hidup sebagai anak-anak terang, yaitu jaga perbuatan kita, saudaraku. Setelah kita jaga perkataan mulut kita, kita juga jaga perbuatan kita. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-12. Injil Matius 7 ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kita harus jaga perbuatan kita. Karena setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi surat-surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Jika perbuatan kita menyimpang dari iman, maka orang akan melihat orang Kristen kok perbuatannya seperti itu. Sesungguhnya mereka tahu bahwa orang-orang Kristen itu selalu melakukan yang terbaik, karena ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
semua kita lakukan dibungkus dengan kasih. Kalau apa yang kita lakukan tidak dibungkus kasih, semuanya adalah sia-sia. Karena itu sadarlah saudaraku, kita jaga perbuatan kita. Kalau orang Jawa bilang itu tepo seliro. Nek ora gelem jiwit, ya ojo jiwit. Kalau tidak mau dicubit, ya jangan mencubit. Itulah di dalam falsafah Jawa, yaitu tepo seliro. Mari kita selalu berbuat apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang keempat, langkah yang keempat untuk hidup sebagai anak-anak terang, kita harus jaga iman kita. Jaga iman kita. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 38-39. Jaga iman, saudaraku. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Nah, ini yang harus kita jaga iman kita, saudaraku. Karena kedatangan Tuhan Yesus kali kedua nanti yang dicari adalah iman. Adakah ia mendapati iman di bumi? Karena itu kita harus selalu menjaga iman kita. Jangan sampai gugur. Jangan sampai kita mengundurkan diri dari iman atau murtad. Kalau kita sampai mengundurkan diri dari iman atau murtad, maka Tuhan tidak akan berkenan kepada setiap kita. Kalau Tuhan tidak berkenan kepada setiap kita, maka kita akan binasa. Kita tidak akan mengalami kehidupan yang kekal. Karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus selalu menjaga iman kita. Jangan sampai gugur, jangan sampai murtad. Karena Tuhan Yesus mencari iman di bumi ini. Dengan iman inilah kita akan menikmati kehidupan yang kekal. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita selalu jaga iman kita. Ingat ini sangat penting. Karena kehidupan kita di dunia ini menentukan kehidupan kita di langit yang baru, bumi yang baru. Hanya melalui iman sajalah kita akan menikmati kehidupan yang kekal. Langkah yang kelima, yang sangat penting saudaraku, jadikan doa sebagai alat berjaga-jaga. Jadikan doa sebagai alat berjaga-jaga. Di dalam Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Jadikan doa sebagai alat berjaga-jaga. Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Karena itu saudaraku, kita harus selalu menjaga doa kita. Karena doa adalah alat berjaga-jaga. Doa adalah alat komunikasi kita dengan Bapa di surga. Dan doa yang dikehendaki oleh Bapa yaitu jika Tuhan tinggal di dalam kita dan kita di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kehidupan kita, maka terjadi komunikasi ilahi yang memungkinkan kita untuk menikmati janji-janji Bapa. Karena itu kita harus selalu ingat ini, bahwa doa adalah alat komunikasi kita dengan Bapa di surga. Apa yang kita minta, percayalah Tuhan pasti memberikan, maka hal itu akan diberikan kepada setiap kita. Jikalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita dan firman-Nya tinggal di dalam hati kita, sehingga terjadi komunikasi ilahi yang memungkinkan kita untuk menikmati janji-janji Bapa. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, milikilah kehidupan doa yang terus-menerus. Karena doa adalah nafas kehidupan kekristenan kita.
Ini harus kita jaga sungguh-sungguh, saudaraku. Di dalam keadaan apapun kita harus berdoa. Jangan cari alasan, saya kan tidak bisa merangkai kata-kata yang indah. Tuhan tidak melihat kata-kata yang indah, tetapi melihat hati anak-anaknya yang selalu berseru kepadanya. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Karena itu, saudaraku, kita jadikan doa sebagai nafas kehidupan kita. Jadikan doa sebagai alat berjaga-jaga. Karena hanya melalui doa inilah kita terjalin komunikasi ilahi dengan Bapa di surga. Jangan cari alasan untuk tidak berdoa, tidak ada waktu untuk berdoa. Kita diberi waktu 24 jam. Mari kita ambil waktu yang terbaik. Kapanpun, saat pun, Tuhan tidak jam sekian. Enggak. Kita harus dengan sungguh-sungguh hati dari dalam hati setiap kita. Karena itu kita harus terus berjuang di dalam doa ini. Karena yang menjadi yang mencegah kita itu adalah kedagingan kita. Sehingga dengan kedagingan kita tidak berdoa. Tetapi mulai saat ini kita harus jadikan doa sebagai nafas kehidupan kekristenan kita. Sehingga kita akan menikmati janji-janji Bapa di surga. Di tahun kegelapan ini kita tidak akan merasakan kegelapan, tetapi kita menjadi anak-anak terang. Justru kita menyinari saudara-saudara kita yang lain. Sehingga mereka boleh melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Nah, kesimpulan kita pada sore hari ini dengan tema hidup sebagai anak-anak terang. Setiap kita selaku orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah dilahirkan kembali, telah mengalami dan mendapatkan Tuhan Yesus Kristus yang oleh rohnya yang kudus diam di dalam hati kita, berbaur dengan roh kita, memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak terang. Supaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak berjalan di dalam kegelapan, tetapi memiliki terang hidup di dalam kehidupan ini. Dan ada 5 langkah untuk hidup sebagai anak-anak terang. Yang pertama, jaga hati kita. Amsal 4 ayat yang ke-23. Yang kedua, jaga mulut bibir kita. Di dalam Injil Matius 12 ayat 36-37. Yang ketiga, jaga perbuatan kita. Injil Matius 7 ayat yang ke-12. Yang keempat, jaga iman kita. Jangan sampai gugur. Ibrani 10 ayat 38-39. Dan yang terakhir, jadikan doa sebagai alat berjaga-jaga. Di dalam Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita hidup sebagai anak-anak terang. Apa yang kita lakukan dilihat oleh semua orang. Kalau perbuatan kita tidak berpadanan dengan Injil Kristus, maka orang lain akan segera mengatakan, orang Kristen kok perbuatannya seperti itu. Karena mereka tahu bahwa setiap orang percaya Tuhan Yesus selalu hidup di dalam kebenaran firman-Nya, berpadanan dengan Injil Kristus. Dengan pimpinan Roh Kudus kita dimampukan untuk menjadi anak-anak terang. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita satukan hati. Bapa Surgawi, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi kami yakin dan percaya firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Hidup sebagai anak-anak terang, selalu menyatakan kebaikan, kebenaran, dan yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami, urapi setiap kami, ajar setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu menjaga hati,
yang selalu menjaga mulut, yang selalu menjaga perbuatan, selalu menjaga iman, dan selalu menjadikan doa sebagai alat berjaga-jaga. Sehingga kehidupan setiap kami menjadi terang ilahi yang memancarkan terang Kristus di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Sutarjo yang sudah memberkati kita semua ya. Memang kita sebagai anak-anak terang ya, apa yang harus kita perbuat ya di dalam kehidupan kita ya, karena di 205 ayat 17 kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu ya. Tadi dikatakan jangan seperti ada perkataan kebun binatang ya, itu jadi jagalah mulut ya. Hari ini juga saya sharing yang tadi pagi ya, kita harus jaga mulut dan lidah ya. Ini yang terkadang menjerat kita ya, bisa masuk ke dalam dosa-dosa ya. Kita tidak ada penguasaan diri ya, emosi yang kelebihan ya, sehingga kita berkata yang jorok ya, yang tidak pantas, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih lagi ini ya, ada sebuah lagu dunia ini saya selalu ingat tuh, jagalah hati, jangan kau nodai. Nah, itu ya, kadang-kadang kita hati ini kita nggak bisa jaga, tetap bersih, tetap murni ya. Ada perkataan yang nggak enak, langsung hati ini langsung tutup nih. Ya, makanya ada lagunya juga ya, sakitnya tuh di sini ya, di sini katanya, di hati ya. Tapi di family mixing nggak ada yang simpan sampah ya, semuanya udah dibuang ya. Sampah itu nggak ada gunanya ya, kalau disimpan juga baunya nanti busuk ya, nggak enak ya. Terlebih lagi perbuatan, nah ini jaga perbuatan, saya jadi ingat seperti bilang gini ya, Yeremia 7 ayat 3, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu ya, itu yang Tuhan mau. Terkadang kita perbuatannya salah lagi ya, ya perbuatannya nggak benar lagi. Nah, ini harus waspada ya. Terlebih lagi ya, macamnya ya, jangan tinggalkan Yesus, itu akan binasa. Apa? KW. Iya, dipakainya tahan lama. Ya, tetap kuat, tetap eksis di dalam Tuhan. Sekalipun badai panas, itu alat yang paling terbaik di dalam setiap kehidupan orang percaya. Saya selalu ingatkan teman-teman, doa itu singkatan dari apa sih? Dengan otoritas Allah. Kalau kita nempel pada Tuhan Yesus, lalu mau melekat, mau berdoa, mau terus berkata-kata ya kepada Tuhan, terima kasih pagi ini saya masih boleh hidup, masih boleh tahu sertai bangun tidur dengan badan yang sehat ya. Katakan itu terus, sehingga hati Tuhan itu disenangkan oleh perkataan kita melalui doa kita, dan Tuhan Yesus tidak akan tutup telinganya, dia akan sendengkan, bahkan tangannya pun tidak akan kurang panjang, siap untuk menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Ya, pengkhotbah 3, segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Kita nantikan semua janji Tuhan dengan perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, yang miliki roh akan Dia. Ya, jauhi kejahatan, ya, tetap dijaga yang sudah menjadi saluran berkat pada sore menjelang malam ini. Tuhan Yesus memberkati anak mantu cucunya, terlebih lagi pelayanan Pak Sutarjo ya, di radio ya, dimanapun di gereja ya, pasti Tuhan urapi, pasti Tuhan berkati pelayanannya menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Hidup yang berarti ya, untuk menuai jiwa-jiwa ya, untuk teman-temannya Pak Sutarjo ya, sehingga boleh Yesus akan menyerahkan dirinya untuk dibaptis sebagai Tuhan Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka juga. Amin. Silakan Amin. Pak Derison. Satu buah lagu hari Senin kita akan dilayani oleh kalau nggak salah oleh Boksu Hari Sanosa ya. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat namanya Ya, Pak silakan Sutarjo. Pak Derison, satu buah lagu. Bu Lydia doa syafaat ya. Kita akan berdoa syafaat. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Bapa kami surga, kami boleh berterima kasih Tuhan, di sore hari kami dibekali kembali oleh firman supaya kami menjadi terang Tuhan. Memang kerinduan hati kami supaya kami boleh menjadi terang, membawa terang kemana kami berada Tuhan, biar kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami bersama untuk duduk di kaki-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Bapa, dan juga Tuhan Kau Petrus hamba-Mu Pak Sutarjo Tuhan. Terus Kau sertai, Kau campur tangan-Mu dalam pelayanannya, dalam keluarganya, biar banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan, bahkan banyak jiwa mendapat keselamatan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar tangan Tuhan sendiri akan menolong, menyertai dan campur tangan, biar hidup kami terus menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa Bapak Pendeta Pamingguan Tuhan, Kau juga akan menolong, memberikan kesembuhan yang hancurkan semua kasih-Mu akan menolong semuanya berjalan dengan baik. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, pengobat Tuhan, biar kuasa Allah yang akan terjadi Tuhan. Biar Tuhan akan menolong semuanya, buat ibu, buat Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga akhirat Kau juga akan
biar dia bisa kembali lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan, karena masih rindu untuk banyak jiwa-jiwa Tuhan. Biar Tuhan akan Bapak, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarkan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Terima kasih Bapak, kami serahkan saat Tuhan buat Johnson yang sudah memberi pujian, biar pakai terus pelayanan Tuhan. Banyak jiwa yang dimenang bagi kemuliaan Tuhan. Bahkan buat semuanya Tuhan, Kau juga pakai semuanya boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Buat Pak Yohanes juga pakai pelayanannya. Terima kasih Bapak, Ibu anaknya Tuhan tolong semuanya. Buat Ibu Grace juga Tuhan tolong pakai dalam pelayanannya. Biar kasih Tuhan terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih buat Pak Timi juga Tuhan. Berikan kesehatan terus pakai dalam pelayanannya. Rencana ke Medan Tuhan tolong. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, perlindungan Tuhan menolong. Biar di mana Pak Timi boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua Ibu Angelin juga pakai Ibu benar Tuhan pakai dalam pelayanannya. Biar kasih-Mu terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Pakai semua Tuhan lainnya juga Tuhan Kau berikan, biar kami sama-sama diberikan kesehatan semuanya, supaya satu kali kelak boleh bersama bertemu kembali Tuhan. Biar untuk kami beribadah bersama-sama dan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Biar Tuhan memberikan kembali untuk bersama Tuhan berkumpul dan untuk memuji memuliakan Tuhan. Di dalam ulang tahun yang sudah pimpin semua dengan baik Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan terus menyertai buat family ministry Tuhan. Kondisi kelompok yang kecil tetapi kami boleh sehati bersama-sama untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Tuhan terima kasih. Apapun Tuhan Kau sudah kerjakan selalu terbaik adanya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua hamba-Mu yang layani. Tuhan pakai semua kami boleh berkati tempat kami masing-masing. Bahkan kami boleh memenangkan satu RT yang kami tinggal Tuhan. Biar boleh datang, boleh percaya kepada Tuhan. Kami percaya dia terus yang akan terjadi menyelamatkan satu RT ini Tuhan yang tidak mudah. Tapi kami percaya dengan doa kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selamatkan. Biar mereka boleh datang, boleh percaya kepada Tuhan. Karena lingkungan kami tahu semuanya. Kami mengerti keadaannya. Sebegitu Tuhan pakai kami di dalam lingkungan ini. Tuhan sudah berikan tempat gereja ini dan kami tinggal di sini Tuhan. Mari Engkau yang akan menolong semuanya ya Bapa. Jemaat yang ada juga boleh bergerak juga mencari jiwa-jiwa yang baru. Bahkan menyelamatkan Tuhan buat mereka masing-masing. Supaya mereka juga boleh datang, boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua keluarga, family ministry ini Bapak. Selamatkan kami semua keluarga yang ada Tuhan. Biar mereka juga boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Pak, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami turun doakan buat bangsa negara kami, pemilihan tuh presiden kembali di dalam 2004. Tolong ya Bapak, biar semua berjalan dengan baik. Tuhan akan memberi hikmat kepada seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Memilih yang terbaik, yang baik. Kami percaya mujizat Allah yang akan terjadi semuanya. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Biar namu saja yang dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Terus pakai Pak Jokowi yang masih ada sisa dalam pekerjaannya Tuhan. Kau berikan terus perlindungan, pertolongan Tuhan. Boleh menyelesaikan masalah-masalah yang ada yang belum selesai. Biar Tuhan akan tolong Bapak. Terima kasih Tuhan. Biar Indonesia
menjadi Indonesia yang baru, yang dipandang kepada seluruh dunia ini Tuhan. Bahwa di Indonesia ada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong semuanya ya Bapak. Kami serahkan semua doa dan peran kami. Tuhan juga jamah semua anak-anakmu, hamba-hambamu yang sakit Tuhan. Yang ada di rumah sakit, di rumah mereka semuanya Tuhan jamah sembuhkan. Biar mereka boleh mendapat pertolongan yang daripada Tuhan. Yang malas berikan kerajinan, yang sudah jauh Tuhan panggil kembali. Biar mereka boleh kembali untuk mencari kasih yang semula. Biar mereka boleh mencintai Tuhan dari apa yang ada di dalam dunia ini. Sebab itu kami serahkan semua kami ini Tuhan. Kami percaya Allah menjadi pendengar setiap doa kami. Bahkan Allah yang dipermuliakan, yang ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatan kami semua Tuhan. Kepadamulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada Bapak Ibu yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini Tuhan pasti sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai menjemput kita orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Johannes Sumarmo untuk dibacakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Pendeta Kamengwan. Terima kasih Pak Sutarjo Joyosua.